selain dirinya yang berhak dipatuhi dan disembah. A'addallahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dzalikal fawzul 'azim. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. Sehingga kalimat inilah nantinya yang akan menutup usia hidup kita di dunia. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah menangkal serangan syaitan dari 4 penjuru. Kita ketahui bersama ma'asyiral muslimin melalui dalil-dalil syar'i bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 3 makhluk mukallaf. 3 makhluk yang dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala perintah yang mesti mereka tunaikan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang pertama itu bernama malaikat. Kalau ini spesial banget. Allah sifatkan tentang mereka dengan sifat yang sangat amat istimewa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa melaksanakan apa saja yang Allah perintahkan kepada mereka. Ada malaikat semenjak ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengangkat kepalanya sujud sampai hari kiamat. Karena ia diperintahkan hanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makhluk yang sangat amat spesial. Lalu yang kedua, makhluk yang kedua yang juga mukallaf, diberikan kepada mereka beban perintah yang mesti mereka tunaikan sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syaitan, jin. Nah, jin ini ma'asyiral muslimin ada yang baik, ada yang soleh, dan ada yang jahat. Yang jahat itu namanya syaitan. Di dalam surah Al-Jin, mereka ketika mendengarkan Al-Quran, mereka kagum luar biasa. Dan oleh karena kekaguman itu, mereka beriman kepada informasi yang terdapat di dalam Al-Quran berupa perintah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga yang ketika mendengarkan Al-Quran, mereka menolak Al-Quran itu. Dan pada akhirnya mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengkufurinya, mengingkarinya. Allah berfirman ya, dalam surah Al-Jin, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Katakanlah wahai Muhammad bahwa telah diwahyukan kepadaku
bahwa ada sekelompok dari bangsa jin mendengarkan Al-Quran. Ketika mereka mendengarkan Al-Quran, sekelompok dari bangsa jin itu berkata, "Inna sami'na Qur'anan ajaba." Sungguh kami telah mendengarkan Al-Quran yang sangat amat menakjubkan. Ada juga manusia mendengarkan Al-Quran tapi dia tidak takjub, dia tidak kagum dengan keindahan bahasa Al-Quran dan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Apanya yang menakjubkan bagi sekelompok dari bangsa jin yang mendengarkan Al-Quran itu? Maknanya, yahdi ila rushd. Al-Quran yang mereka dengarkan itu memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Fa'aman nabih, maka kami pun beriman kepadanya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan mungkin lagi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Pada ayat berikutnya di dalam surah Al-Jin juga Allah menginformasikan kita bahwa bangsa jin itu berkata, wa anna minnas salihuna wa minna duna zalik kunna tara'iqa qidada. Di antara kami bangsa jin ini ada yang soleh dan ada juga yang tidak seperti itu. Kami ini bersekte-sekte, sebagaimana manusia bersekte-sekte. Kami ini bermazhab-mazhab sebagaimana manusia bermazhab-mazhab. Maka di bangsa jin itu ada juga yang mengikuti mazhab Syafi'i, ada yang Hanafi, ada yang Maliki, ada yang Hambali. Pada ayat berikutnya Allah menginformasikan lagi melalui penuturan mereka sendiri, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharraw rasyada. Di antara kami bangsa jin ada yang muslim, ada juga yang non muslim. Siapa yang memilih Islam sebagai agamanya, taharraw rasyada, dia telah memilih petunjuk. Nah, ma'asyiral muslimin, makhluk kedua ini bangsa jin juga mukallaf. Mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat dan mengaplikasikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang usia mereka. Namun kebanyakan di antara mereka itu membangkang. Yang membangkang-bangkang itulah namanya syaitan. Nah, ma'asyiral muslimin, yang syaitan ini ditakdirkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah menjadi musuh pertama manusia dan menjadi musuh bebuyutan yang paling sengit permusuhannya dengan manusia. Lalu makhluk yang ketiga yang mukallaf itu adalah kita, manusia. Dan di antara kita dengan bangsa syaitan itu permusuhannya luar biasa. Banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran menjelaskan bagaimana permusuhan kita dengan syaitan itu. Dalam surah Fatir, ya, ayat ke 5 dan 6 kalau tidak salah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ke-6 dan ke-7, Inna syaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya kata Allah, syaitan itu lakum bagi kalian aduwwun musuh, fattakhizuhu aduwwa, maka jadikanlah syaitan itu bagi kalian sebagai musuh. Jangan dijadikan sebagai teman, jangan dijadikan sebagai pembela, jangan dijadikan sebagai pelindung, jangan dijadikan sebagai penolong. Sebahagian manusia
Ada yang berusaha menjadikan syaitan sebagai penolongnya, minta pertolongan kepada syaitan. Wal'iyazubillah. Bagaimana mungkin Anda ditolong oleh sosok yang menjadi musuh bebuyutan Anda? Itu tidak akan mungkin. Bagaimana mungkin Anda akan dilindungi oleh musuh yang sangat amat sengit permusuhannya dengan Anda? Itu tidak mungkin. Maka meminta tolong, meminta perlindungan, meminta bantuan kepadanya adalah kebodohan. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa ada tipe manusia seperti ini, gemar minta tolong kepada syaitan. Di dalam surah Al-Jin juga, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada sekelompok dari manusia, mereka memohon pertolongan kepada sekelompok dari bangsa jin, memohon pertolongan kepada sekelompok dari syaitan, maka syaitan-syaitan itu akan semakin melemahkan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh bagi kalian. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sebab syaitan itu hanya akan mengajak teman-temannya dan pengikut-pengikutnya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena begitu sengitnya permusuhan kita dengan bangsa jin dari kalangan syaitan, dan begitu dendamnya mereka kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti setiap kita agar jangan ada di antara kita yang mengikuti satu pun dari langkah-langkah syaitan itu. Langkah-langkah syaitan banyak, dan setiap langkah dari langkah-langkah itu menggiring kita kepada kemaksiatan. Maka Allah mewanti-wanti setiap manusia, jangan sampai ada di antara mereka yang mengikuti satu pun dari langkah-langkah syaitan itu. Peringatan ini ma'asyiral muslimin diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 4 kali dengan kalimat yang sama, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Peringatan ini Allah Subhanahu wa taala cantumkan dalam surah Al-Baqarah di 2 ayat. Pertama di dalam ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, kata Allah, makanlah kalian di bumi ini makanan-makanan yang halal dan baik, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan sehingga pada langkah-langkah itu kalian makan yang haram atau makan yang tidak baik. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh bebuyutan. Kemudian peringatan ini diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang sama, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Pada surah yang sama, Al-Baqarah, pada ayat 208 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara totalitas.
Masuklah kalian ke dalam Islam ini secara utuh, secara menyeluruh, secara sempurna. Dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan itu ingin sekali menggiring kita keluar dari Islam, sehingga nanti Islam kita menjadi tidak utuh, sehingga Islam kita nanti menjadi tidak sempurna. Akidahnya Islam tapi ibadahnya gado-gado, diambil dari budaya dan diambil dari berbagai macam bentuk agama. Diramu sedemikian rupa sehingga menjadi suatu ibadah yang tidak sama lagi dengan apa yang diwariskan dan diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau berakidah, akidah Islam, dan konsekuensinya beribadah, ibadah Islam juga. Jangan akidah Islam, ibadahnya campur baur. Itu tidak boleh. Ada orang Masya Allah akidahnya Islam, ibadahnya Islam, salatnya takbirnya sama, Allahu Akbar, gerakan dan kaifiatnya sama, tetapi akhlak dan kepribadiannya di luar salat, comot sana comot sini. Tata cara berpakaiannya diambil dari negara-negara lain. Dia lihat di televisi yang mana lagi tren pakaian-pakaian itu, meskipun terbuka auratnya sana sini dia pakai. Tidak ada aturan Islam dalam tata cara berpakaian, dalam tata cara berinteraksi, dalam tata cara berdagang berniaga. Subhanallah. Padahal konsekuensi daripada peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya menjadikan akhlak dan kepribadian kita, tata krama kita pada semua sisinya diatur juga oleh syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, peringatan ini dengan kalimat yang sama Allah ulangi lagi dalam surah Al-An'am ayat 142. Kemudian diulang lagi dalam surah An-Nur ayat 21. Di mana ada tambahan di situ, wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Siapa saja yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka syaitan itu akan menyuruhnya untuk melakukan kemungkaran dan kekejian. Kemungkaran, dosa terang-terangan. Fahsya, kekejian, dosa yang tersembunyi dan rahasia. Dan seandainya bukan karunia Allah kepada kita, walaula fadlullahi alaikum ma zaka minkum min ahadin abada. Seandainya bukan karena karunia Allah, tidak ada di antara kita yang benar-benar bisa dibersihkan dan disucikan dari dosa-dosa akibat penyelewengan syaitan terhadap kita. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui perkara ini, bahwasanya syaitan itu adalah musuh kita dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan larangan yang tegas untuk tidak hanya mengikutinya, tetapi begitu tegasnya larangannya sehingga jangan ada di antara kita mengikuti satu pun dari langkah dan ajakannya. Maka kita harus mengenali bagaimana upaya syaitan menyesatkan kita. Mari kita melangkah ke surah Al-A'raf ayat ke-16 dan ke-17 untuk mengenali bagaimana usaha, perjuangan, kerja keras setan-setan itu untuk menyesatkan kita dari jalan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim
وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Syaitan dulu pernah berkata di hadapan Allah dari informasi ayat ini, wahai Tuhanku, karena engkau telah menetapkan aku sebagai makhluk yang tersesat, maka la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku pasti akan menghadang manusia dari jalanmu yang lurus. Di setiap rakaat salat, satu doa kita yang terulang-ulang. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku ya Allah jalan yang lurus, jalan istiqamah. Kapan? Nanti kalau kita keluar dari masjid, kita pengen ditunjuki jalan yang lurus ketika kita berdagang. Jalan yang lurus kita tempuh dalam perdagangan. Ketika kita belajar, jalan yang lurus kita tempuh dalam proses belajar mengajar. Dalam aktivitas apa saja di luar masjid, jalan lurus yang ditunjukkan oleh Allah, dan itulah yang kita titi. Itu yang kita minta setiap kita sholat. Tetapi ingat, syaitan tidak akan pernah membiarkan kita melangkah di atas jalan yang lurus itu ketika kita keluar dari sholat. Dia akan menghadang kita dari setiap jalan-jalan kebaikan. Laq'udanna lahum siratakal mustaqim. Jalan yang istiqamah itu yang bagaimana? Yang kita minta kepada Allah. Pada penghujung surah Al-Fatihah dijelaskan, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Nikmat apa? Bukan kekayaannya, sehingga kita di luar masjid berjuang menjadi orang yang paling kaya dari yang lainnya, karena itu adalah jalan yang paling nikmat. Banyak orang menduga bahwa jalan yang paling nikmat adalah jalannya orang kaya, maka pontang-panting dia kumpul kekayaan supaya dia yang paling nikmat dari yang lainnya. Atau kekuasaan, pontang-panting dia mencari kekuasaan supaya dia yang paling nikmat dari yang lainnya, menduga bahwa jalan istiqamah itu adalah jalan kekuasaan yang penuh dengan kenikmatan atau jalan kemewahan yang penuh dengan kenikmatan. Bukan. Di dalam surah An-Nisa, orang-orang yang Allah berikan kenikmatan itu dijelaskan di sana. Wa man yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa saja yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka mereka itulah yang akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa itu? An-nabiyyin, para nabi. Was-siddiqin, orang-orang yang membenarkan seruan para nabi. Wasyuhada, orang-orang yang berjuang sampai mati membela risalah para nabi. Was-salihin, orang-orang saleh yang mengamalkan secara tulus dan tepat risalah para nabi. Oh, ternyata jalannya orang-orang yang telah Allah berikan nikmat itu adalah jalannya para nabi dan orang-orang saleh. Jalannya wali-wali Allah Subhanahu wa taala, bukan jalannya orang-orang kaya, bukan jalannya para penguasa. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya syaitan menghadang kita? Pada ayat yang ke-17-nya, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. 4 penjuru mata angin. Syaitan mengatakan, aku akan hadang dia dari depan. Enggak mempan dari depan, aku akan hadang, datangi ia dari belakang. Masih enggak mempan dari belakang, aku akan datangi dari sebelah kanan.
masih kuat dari sebelah kanan, aku akan datangi dari sebelah kiri. 4 penjuru mata angin akan didatangi oleh syaitan dalam upayanya menyesatkan manusia. Apa maknanya ma'asyiral muslimin dari depan? Apa maknanya dari belakang? Apa maknanya dari kanan? Apa maknanya dari kiri? Kalau kita buka tafsir Al-Imam Al-Baghawi, maka beliau menukil perkataan atau penafsiran sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abdullah bin Abbas ini adalah sahabat yang digelari dengan turjumanul Quran, penerjemahnya Al-Quran, penafsirnya Al-Quran. Dia adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan tafsiran inilah yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Baghawi rahimahullah di dalam kitabnya. Beliau mengatakan bahwa sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, maksud daripada syaitan menghadang manusia dari depan adalah dari jalan akhiratnya. Jalan akhirat. Di depan kita ini akhirat. Dan kita sedang menuju ke akhirat. Dari 5 alam yang akan kita berpindah darinya. Pertama, kita pernah berada di alam ruh, ya kan? Kita belum berbentuk apa-apa dan kita belum bernama siapa-siapa. Di alam ruh. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah ketika Tuhanmu mengambil dari zurriyah Bani Adam di dalam punggungnya sebuah perjanjian dan mempersaksikan kepada mereka perjanjian itu. Apa perjanjiannya? Allah bertanya kepada ruh-ruh yang akan dititipkan di jasad. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka dulu ruh-ruh itu mengakui, benar ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Maka ruh-ruh yang telah mengimani perjanjian ini dipindahkan ke alam rahim. Dipindahkan ke alam rahim untuk dimasukkan ke dalam jasad. Maka di rahim itu proses untuk memperoleh jasad. Dibentuklah jasad kita, lalu ditiupkan ruh yang telah menerima perjanjian itu. Di alam rahim, alam kedua, kita pernah tinggal di sana 9 bulan lamanya, kurang atau lebih. Lalu kita dipindahkan ke alam yang ketiga, alam dunia. Ngapain di alam dunia? Bukan makan, bukan minum, bukan bersenang-senang. Di alam dunia ini kita harus membuktikan sumpah kita dulu di alam arwah, perjanjian kita dulu di alam arwah bahwa kita bertuhan hanya kepada Allah. Konsekuensinya kita beribadah sepanjang usia kita sampai mati. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadalah engkau kepada Tuhanmu sampai kematian mendatangimu. Di mana itu? Di alam dunia. Lalu nanti kita akan dipindahkan ke alam barzakh, alam keempat. Apa itu alam barzakh? Alam penantian menuju alam akhirat, alam terakhir. Di alam barzakh itu usia kita lebih panjang daripada alam dunia. Kalau di dunia 40, 60, 70, ya maksimal barangkali 100, ya 100 tahun. Tapi di alam barzakh, lebih panjang ma'asyiral muslimin. Nabi kita hidup di dunia berapa tahun? 63 tahun. Di alam barzakh sudah berapa tahun? Udah 1000 tahun lebih Nabi kita berada di alam barzakh. Kapan pindah ke alam akhirat? Nanti kalau dunia ini dihancurkan dengan proses kiamat, baru pindah ke alam akhirat. Di alam akhirat cuma 2 tempatnya, surga atau neraka. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di alam akhirat nanti tempat kita adalah surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, syaitan itu akan membuat kita benci terhadap akhirat.
membuat kita antipati terhadap akhirat, membuat kita selalu menunda-nunda urusan akhirat. Itu kerjaannya setan. Kalau lagi azan berkumandang, ma'asyiral muslimin, azan berkumandang, banyak orang yang tidak mau ke masjid, bukan karena masjidnya tidak nyaman. Ini masjid ini megah sekali, ma'asyiral muslimin, jika dibandingkan dengan masjidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah seperti istana. Tetapi betapa banyak orang yang lebih mengutamakan daycare daripada tempat ini. Betapa banyak orang-orang yang mengutamakan kios-kios kecil, ya, jorok, daripada tempat ini. Subhanallah. Siapa yang membuat kita benci dengan tempat ini? Padahal tempat ini indah. Setan. Karena ini berkaitan dengan akhirat kita nantinya. Dia menunda-nundanya. Demikian pula ma'asyiral muslimin, Al-Quran. Itu Al-Quran, keajaibannya tidak akan pernah berhenti. Energinya dahsyat tak terkira. Subhanallah, ma'asyiral muslimin. Ada yang dengar pidatonya Raja Brunei Darussalam? Ada yang pernah dengar pidatonya Raja Brunei Darussalam? Rahasia mengapa Brunei Darussalam, ya, tidak guncang oleh pandemi? Apa kira-kira rahasianya? Membaca Al-Quran. Subhanallah, ma'asyiral muslimin. Allah menggambarkan kepada kita energi dahsyat dari Al-Quran itu dalam surah Al-Hasyr ayat 21. Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Quran ini, kata Allah, kami turunkan di atas gunung batu yang besar, maka niscaya engkau akan menyaksikan gunung batu yang besar itu akan hancur luluh karena takut kepada Allah. Seandainya gunung batu bisa hancur, gunung itu besar dan keras karena takutnya kepada Allah, bagaimana antum bayangkan dengan corona yang lebih kecil daripada gunung batu? Kira-kira nggak hancur itu? Kira-kira nggak hancur itu corona itu? Dengan tilawah Al-Quran, kita dengan penuh keyakinan mengatakan semua corona di dunia ini akan hancur dengan bacaan Al-Quran. Tapi siapa yang mau membaca Al-Quran? Masjid sudah ditutup, pengajian sudah ditutup. Siapa yang membaca Al-Quran? Subhanallah, ma'asyiral muslimin. Maka Al-Quran, tentang Al-Quran, syaitan akan halang-halangi orang baca Al-Quran. Karena Al-Quran berkaitan dengan akhirat kita. Itu dari depan, semuanya tentang akhirat. Dia hadang kita dari sana. Kalau dari belakang, apa itu dari belakang? Usyajji'uhum fi dunyahum. Aku akan memotivasi mereka untuk urusan-urusan dunia. Dunia itu di belakang, ma'asyiral muslimin. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Zahabatil akhiratu muqbilah wa zahabatid dunya mudbirah." Ya. Dunia akhirat itu datang menjelang, sementara dunia itu mundur ke belakang. Sebenarnya setiap hari kita meninggalkan dunia dan mendekat kepada akhirat setiap hari. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya." Jadilah kalian anak-anak akhirat, pengikut-pengikut akhirat. Orientasi utama kalian masa depan di akhirat. Dan jangan sama sekali menjadi anak-anak dunia yang kalian terus tinggalkan di belakang. Bagaimana caranya menjadi anak-anak akhirat? Fa innal yawma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini di dunia kita hanya dituntut untuk beramal. Beramal. Kerja. Tapi jangan rugi. Jangan kerja. Utang. Itu rugi namanya. Tapi beramal. Untung. Apa untungnya? Pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Menjadi anak-anak akhirat di dunia. Hari ini kita dituntut beramal, tidak lagi dihisab, belum lagi dihisab. Tapi nanti di akhirat
kita akan dihisab dan tidak ada lagi kesempatan beramal. Maka setan itu terus memotivasi manusia untuk mengejar impian dunianya. Ada orang tua ma'asyiral muslimin, ditanya nih orang tua nih, tua bangka, tidak ada lagi yang hitam dari rambutnya, bahkan alisnya pun sudah beruban ma'asyiral muslimin. Ditanya dia, apa cita-cita Anda? Apa harapan Anda? Subhanallah, cita-citanya mau dia renovasi rumahnya menjadi lebih besar, bertingkat. Padahal kalau mau hitungan-hitungan duniawiyah tentang usia hidupnya, kita tidak akan memprediksi bahwa dia akan hidup 50 tahun ke depan di usianya yang sekarang yang telah penuh dengan uban. Mungkin usianya 60 tahun ya, atau 70 tahun. Kalau ditambah 50 tahun jadi berapa dia itu? Jadi berapa? 120 tahun. Pun kalau dia hidup dalam usia 120 tahun, kira-kira bagaimana fisiknya untuk menikmati huniannya yang dia cita-cita untuk dibesarkan, ditingkatkan, direnovasi. Seperti istana, usianya 120 tahun. Apakah dia bisa nikmati? Jangan yang 120 tahun, lihat yang usianya 70 tahun. Dia sudah tidak menikmati rumahnya, seindah apapun rumah itu. Maka ma'asyiral muslimin, yang membuat orang tergila-gila untuk memburu dunianya itu adalah syaitan dari arah belakang, dari arah kanan. Dari arah kanan apa maksudnya? Itu dari sisi amal-amal kebajikan. Dari sisi amal-amal kebajikan, syaitan itu selalu menghalang-halangi dan selalu menakut-nakuti seseorang untuk melakukan amal kebajikan. Kamu kalau belajar agama, kamu mau kerja apa? Kamu kalau hanya menghafal Al-Quran, kamu mau dapat apa? Kamu kalau pakai jilbab, lambat jodohmu, telat menikah. Subhanallah. Padahal semua itu adalah amal-amal kebajikan yang akan mendatangkan tidak hanya kebaikan akhirat bagi orang yang melakukannya, juga kebaikan dunia. Hanya saja banyak orang yang tidak memahaminya. Ma'asyiral muslimin, di dunia ini kalau mau mencari kekayaan atau kelapangan ekonomi, kita mendekat kepada siapa kira-kira? Umumnya manusia, kalau dia mau lapang ekonominya, mendekat kepada siapa? Sebut dua aja. Mendekat kepada siapa? Pertama, penguasa. Yang kedua, orang kaya. Mendekat ke sana semuanya orang untuk mendapatkan kelapangan ekonomi hidup di dunia. Sekarang pertanyaannya, yang lebih berkuasa dari seluruh penguasa di dunia ini siapa? Siapa? Allah. Yang lebih kaya dari seluruh orang-orang kaya di dunia ini siapa? Allah. Lantas mengapa kita tidak mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kesejahteraan dunia kita? Kalau saja manusia yang memiliki kekuasaan bisa, padahal mereka lemah. Seandainya manusia yang memiliki kekayaan itu bisa dan kita harapkan, mengapa Allah yang maha kuasa tidak bisa? Jadi ma'asyiral muslimin, yang membuat kita berpaling dari jalan Allah yang maha kuasa dan maha kaya itu adalah syaitan, sehingga kita tidak mendekat kepadanya dengan amal-amal kebajikan. Kalau dari kiri apa? Dari kiri itu maksiat. Maka syaitan itu menghiasi kemaksiatan di hadapan pandangan mata kita, sehingga kita benar-benar berselera terhadapnya. Kemaksiatan itu cuma dua, tidak lebih daripada itu. Yang pertama, meninggalkan perintah Allah, itu maksiat. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sholat 5 waktu, lantas ada orang yang meninggalkannya. Meskipun orang itu jujur dalam perdagangannya, baik hati, ringan tangan membantu, senyumnya manis, perangainya lembut, itu tetap orang yang bermaksiat, al-asi, manakala ia tidak melaksanakan sholat. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik apapun perangainya,
sebaik apapun kepribadiannya, tetap dia adalah orang yang bermaksiat. Maksiat yang kedua, ma'asyiral muslimin, melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun salat malamnya, sebanyak apapun puasa sunnahnya, ada seorang wanita, ma'asyiral muslimin, diadukan kepada Rasulullah. Inna imra'atan taqumul lail wa tasumun nahar. Ada seorang wanita ya Rasulullah, qiyamul lail setiap malam. Bukan hanya salat fardu, qiyamul lail juga dia. Lalu di siang hari banyak puasanya. Hanya saja kata sahabat ini, wanita ini ya Rasulullah senantiasa menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal tersebut. Itu larangan syariat, menyakiti tetangga dengan lisan. Apa jawab Rasulullah? La khaira fiha. Tidak ada kebaikan bagi wanita ini. Hiya min ahlin nar, dia termasuk penghuni neraka. Padahal cuman ganggu tetangga. Ini ada orang bukan tetangga lagi yang dia ganggu, ulama yang dia ganggu. Ulama yang dia caci maki. A'udzubillah. Kalau tetangga saja berdosa seseorang dan qiyamul lailnya tidak dianggap kebaikan, lalu bagaimana ketika yang dicaci maki itu ulama, ma'asyiral muslimin? Yang diganggu itu adalah ulama. Para salaf dahulu mengatakan, ala inna luhumal ulama'i masmumah. Ketahuilah bahwa daging para ulama itu beracun. Siapa yang memfitnah orang lain, maka dia dianggap seperti memakan daging orang itu. Dan daging para ulama beracun. Siapa yang memakan daging para ulama, maka dia akan segera mati. Karena racunnya sangat amat berbisa. Artinya siapa yang memfitnah para ulama, dia akan segera binasa. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sebelah kiri, syaitan tidak akan pernah menyerah untuk membuat kita terperangkap dalam maksiat dan dosa. Mulai dari yang kecil sampai yang paling besar. Sesanggup mereka bisa 24 jam lamanya, mereka tidak pernah istirahat, apalagi tidur dalam upaya menyesatkan manusia. Nah, ma'asyiral muslimin, bagaimana bentengnya? Benteng yang pertama, perkuat doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal berapa menit? 3 menit ya. Ini benteng pertama, perkuat doa kita kepada Allah. Di dalam kitab ini judulnya Silahul Yaqzan li Tardi Syaitan, senjata pamungkas untuk menaklukkan dan mengusir syaitan. Dikarang oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad As-Salman. Pada bab pertama dari kitab ini, beliau menceritakan riwayat dari Abi Hurairah, bahwa Abi Hurairah menceritakan ada 2 syaitan yang berjumpa, kemudian keduanya berdialog. Bentuk fisik mereka sangat jauh berbeda. Satunya gemuk, rapi, kuat, sehat, berotot, ya, bersih. Satunya kurus, kering, krempeng, pucat pasi, kotor, dekil, lemah dan loyo. Maka berkatalah syaitan yang gemuk ini, duhai, mengapa saya melihat kamu ini demikian mengenaskan, kurus, kering, krempeng, loyo, sakit-sakitan seperti ini, kotor lagi, tidak berpakaian. Dia mengatakan, betapa tidak. Kondisiku seperti ini, aku diperintahkan untuk mendampingi seorang muslim yang setiap saat berdoa kepada Allah dan membaca basmalah. Ketika dia masuk ke rumahnya, dia berdoa, aku tidak bisa masuk ke dalam rumahnya. Ketika dia makan, dia berdoa menyebut nama Allah, aku tidak bisa makan bersamanya. Demikian ketika minum, demikian ketika mandi, masuk kamar mandi, dia berdoa lagi kepada Allah. Berpakaian, berdoa lagi, melepas pakaian, berdoa lagi, semuanya pakai doa. Maka aku tidak bisa menyertai pada apa yang dia miliki. Maka aku telanjang, aku kotor, aku kurus, aku dekil, aku sakit-sakitan seperti ini. Kalau kita menghadapi musuh dengan kondisi seperti ini, kira-kira bagaimana? Kita datek, dia pingsan, ya kan? Lantas dia bertanya balik, lu Anda kenapa berotot seperti ini, kuat, segar, sehat, rapi, bersih? Dia mengatakan, betapa tidak. Aku ini diperintahkan untuk mendampingi seseorang yang tidak pernah berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia makan, aku makan bersamanya. Dia minum, aku minum bersamanya. Dia mandi, aku mandi juga bersamanya. Dia tidur di dalam rumahnya, kamarnya, aku tidur juga bersama dengan dia. Bahkan dia bisa menggauli istrinya. Makanya ma'asyiral muslimin,
Doa menggauli istri itu berbeda dengan doa makan. Kalau doa makan, seenak apapun makanan Anda, mau sate kah apakah, bismillah cukup. Tapi untuk istri, tidak. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan fima razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah syaitan itu dari kami, dan jauhkanlah syaitan itu dari apa yang Engkau rezekikan kepada kami dari hubungan ini. Ya. Mengapa? Karena syaitan pengen sekali untuk melakukannya seperti kita melakukannya. Nah, ma'asyiral muslimin, maka benteng pertama kita adalah doa kepada Allah dan zikir kepadanya. Demikian ma'asyiral muslimin, apa yang dapat kita sampaikan dan kita pelajari pada malam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Tentu ada kesalahan dan kekeliruan yang mungkin tersampaikan, maka kewajiban kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban para jamaah adalah meluruskan setiap kesalahan itu agar tidak terwariskan kepada generasi kita berikutnya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.